Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Nurman Hidayat, merupakan guru mata pelajaran kewirausahaan dan produk kreatif SMK 1 Pangkalan Bun. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kewirausahaan. Untuk anak-anak, tolong didengarkan dengan baik karena durasi videonya tidak lama kok, cuma sekitar 10 sampai 15 menit. Nggak usah kenalan karena kita udah kenal, pasti kalian yang nonton video ini sudah kenal karena buat diperuntukkan untuk anak-anak saya. Karena masa covid ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, makanya kita gunakan media YouTube ini sebagai alat untuk pembelajaran kita. Langsung saja, yang pertama tentang KWU. Apa sih KWU gitu kan? Kenapa sih Pak kita harus belajar KWU? Kan kita misalnya kalian jurusan pariwisata, perkantoran, akuntansi dan lain-lain ya. Kenapa sih harus belajar KWU gitu kan, kewirausahaan? Kadang hidup tuh tidak sejalan seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Ada saatnya mungkin kita ekspektasinya menjadi sekretaris, menjadi hidup di kantor gitu kan, menjadi dan seperti apa yang kalian cita-citakan di jurusan sekarang, tapi ada kendala-kendala yang tidak bisa diwujudkan. Nah, wirausaha adalah jalan kunci kalian juga menuju kesuksesan. Kenapa? Karena wirausaha kita tidak bisa mengandalkan orang lain, kita tidak harus mengandalkan orang lain dalam wirausaha gitu kan. Balik ke pribadi kita sendiri, itu dari kewirausahaan ya, manfaatnya dari kewirausahaan. Wirausaha itu sama dengan wira swasta ya. Jadi ada yang mengatakan wira swasta atau wirausaha itu sama aja. Itu ibaratkan kayak nasi, sego, sangu ya, sama aja. Nasi bahasa Indonesia, sego bahasa Jawa, sangu bahasa Sunda ya, sama aja sih artinya. Cuman kalau wira swasta itu diambil dari bahasa Sanskerta. Apa sih artinya Sanskertanya dari wira swasta? Wira itu dalam artian menjadi manusia yang unggul, manusia yang teladan, manusia yang tangguh dan bertanggung jawab, dan masih banyak lagi yang lain-lain yang menjadikan pribadi dia lebih baik dari pribadi yang lainnya. Itu arti daripada wira. Swa itu sendiri ya, dan sta itu berdiri. Jadi bisa dikatakan wira swasta ini adalah pribadi yang berdiri sendiri dan menjadi pribadi yang unggul, kreatif, tangguh, berluhur dan lain sebagainya. Karena dalam berwirausaha itu dimulai dari diri sendiri, tidak kita mengandalkan orang lain dan lain sebagainya. Lalu adapun yang harus kita dapatkan dari wirausaha ini apa sih? Pertama, kuncinya adalah entrepreneur. Bingung lagi entrepreneur itu apa? Oke, entrepreneur itu bisa dikatakan yang pribadi yang memiliki kecakapan yang baik yang dimiliki oleh seseorang. Ini nggak banyak orang nih punya jiwa entrepreneur seperti ini. Oke, entrepreneur merupakan sikap yang dimiliki oleh seseorang dengan kecakapan yang tinggi ya. Dan ini tidak banyak dimiliki oleh orang-orang karena menurut saya ya, setiap orang tuh ada fungsinya masing-masing. Dia menjadi bos atau dia menjadi anak buah. Disinilah jiwa entrepreneur seseorang menentukan dari kualitas pribadi tersebut, apakah dia seorang yang mampu menjadi bos atau menjadi seorang anak buah atau hanya bawahannya saja, seperti itu. Itu entrepreneur ya. Nah, ini berpengaruh. Siapa yang memiliki jiwa entrepreneur biasanya dia akan menjadi bos. Oke. Lanjut ke ruang lingkup KWU. Apa aja sih ruang lingkup kewirausahaan itu? Pertama adalah bisnis. Ini wirausaha ini tidak jauh dari kata bisnis. Bisnis apa aja yang dilaksanakan? Pertama agraris. Mau itu pertanian, dia jadi bos tani, lahannya berhektar-hektar, atau bos sawit kalau di Kalimantan sini ya. Itu segala, mau perikanan juga sama aja, mau di laut, di darat,
Ya di udara nggak ada ya, di laut atau di darat. Kalau di laut perikanan, kalau di darat tak bercocok tanam dia menjadi bosnya. Ini merupakan ruang lingkup daripada kewirausahaan. Yang kedua adalah industri atau kerajinan. Di sini industri ya sudah kita tahu industri kayak mungkin industri pembuatan makanan kaleng gitu kan, itu industri pembuatan motor, mobil, handphone, itu kerajinan juga, ya, gerabah dan lain sebagainya. Ini masuk dalam bisnis seperti itu, masuk dalam ruang lingkup KWU yang dilaksanakan oleh pribadi ketika menentukan bisnis apa yang akan dia laksanakan. Yang selanjutnya adalah perdagangan. Ya, perdagangan, menjual barang, menjual bahan, ya reseller lah kita katakan, dari industri dia beli, di situ dia jual ke penduduk-penduduk biasa. Yang selanjutnya adalah jasa. Nah, jasa ini ojek lah, bisa kita katakan ojek, bisa kita katakan konseptor, apa ya, yang membuat desain grafis, nah kayak gitu jasa menggambar, jasa melukis, ya, jasa fotografer, itu masuk dalam jasa. Itu juga merupakan ruang lingkup daripada KWU. Kalian suka foto-foto, kalian suka membuat video atau membuat apa, itu merupakan jasa, ya, jasa yang dibutuhkan masyarakat untuk informasi, untuk publikasi, atau untuk membantu kehidupan mereka gitu kan. Itu merupakan jasa, dan itu merupakan ruang lingkup daripada kewirausahaan. Nah, setelah kalian menjadi wirausaha dan mengetahui ruang lingkup kalian, apa yang akan kalian masukkan di bidang bisnis tersebut, dampak apa sih dampaknya bagi kalian? Ya yang jelas adalah kesejahteraan keuangan kalian, kesejahteraan kehidupan kalian. Kalian akan mendapatkan pundi-pundi penghasilan kalian sendiri tanpa bergantung orang lain. Karena enaknya berusaha tuh kayak gitu, gaji kita yang menentukan sendiri, kerjaan kita yang menentukan sendiri, kita sukses buat pribadi sendiri gitu kan, tidak dibosi atau tidak oleh orang lain, tidak tergantung oleh orang lain. Yang kedua adalah mengurangi pengangguran. Yes, katakan ketika orang-orang yang tidak memiliki entrepreneur tadi ya, yang menganggur, yang tidak bisa menentukan pribadinya mau jadi seperti apa, kalian di sini bisa menolong mereka, bisa menolong teman-teman kalian, bisa menolong lingkungan kalian sekitar kalian supaya menjadi lebih baik lagi ketika kalian nanti berwirausaha gitu kan. Karena ya kalian mungkin kekurangan tenaga, kalian tidak bisa mengerjakan 5, 6, 7 pekerjaan sekaligus. Kalau istilah kata Sundanya mah nggak bisa ngarawu kusiku ya, mengambil semuanya sambil kusiku pasti kan bertumpah-tumpah. Membutuhkan orang lain juga membantu orang lain menjadi tidak menganggur. Mewujudkan manusia yang unggul. Yes, pasti ketika kita merekrut seseorang untuk menjadi bawahan kita mereka pasti belum bisa dulu menguasainya. Kita ajarkan dulu, kita pahami dulu kepada mereka prosesnya seperti apa, banyak ya. Di situ kita ajarin mereka dan mereka menjadi lebih baik, menjadi bisa. Dan mungkin bisa saja mereka membuka cabang-cabang kalian lagi dan mengembangkan usaha yang kalian bidangi tersebut. Baik sekali gitu kan. Ini wirausaha loh, yang bukan dari sekretaris, kalian dari bidang sekretaris, bukan dari bidang, justru kalian akan menciptakan sekretaris kalian, justru kalian akan menciptakan bendahara kalian, angkutan kalian gitu kan, bukan kalian menjadi angkutan gitu kan. Tapi ketika kalian tahu wirausaha yang baik, bagaimana cara berwirausaha, kalian akan menciptakan angkutan yang baik, kalian di situ menjadi bosnya. Lalu dalam wirausaha apa yang dibutuhkan lagi? Yang selanjutnya adalah motivasi. Yes, harus ada motivasi pada diri kita. Kita mau jadi bos atau kita mau jadi anak buah gitu kan? Kita mau jadi yang menyuruh atau yang disuruh? Apa yang modal daripada motivasi ini? Pertama adalah minat. Kita minat enggak gitu kan jadi bos. Yang kedua peluang. Kita cari peluang apa nih yang harus kita gali dari bisnis tadi. Misalnya pertaniannya sudah luas, pertama sudah luas,
Nah, peluang udah luas, udah industri, mungkin industri sudah luas juga, jasa atau perdagangan. Misalnya di sini belum ada yang menjual, di wilayah kalian belum ada yang menjual yang namanya handphone baru atau handphone modern, atau misalnya tidak di wilayah kalian yang terpencil tidak ada yang menjual alat-alat elektronik. Nah, kalian jual di situ, kalian mulai jadi berdagang, dan kalian memulai semuanya menjadi lebih baik. Relasi terus ya, tentu saja ya kalian perlu yang namanya relasi. Apa sih relasi? Relasi itu adalah hubungan dengan seorang yang di bidang jasa kalian. Misalnya relasi saya seorang pedagang, relasi saya adalah distributor atau yang menjual dagangan tersebut yang saya dagangkan gitu kan. Saya menjual elektronik, misalnya handphone, saya perlu orang pabrik handphone sebagai relasi saya, hubungan seperti itu. Juga saya membutuhkan misalnya jasa yang mengantarkan handphone tersebut ke tempat saya, tempat dagangan saya. Relasi itu harus ada. Juga sama pedagang, sama si pembeli harus ada relasi. Misalnya setiap tahun orang tersebut menggunakan ikan untuk di restorannya makan. Kita sebagai pedagang ikan ya, atau agraris ya, bisnisnya agraris itu, ternak ikan ya. Nah, ada rumah makan, dia juga menjual goreng ikan dan lain sebagainya. Nah, kita dengan si penjual tersebut harus berelasi atau menjalin hubungan baik dengan dia supaya berkelanjutan relasi. Modal, kalau masalah modal ini yes, saya masukkan karena semua butuh modal, semua butuh, entah itu modal pemikiran, modal kecerdasan, atau modal uang ya, semua dibutuhkan untuk memulai yang namanya usaha. Pengetahuan tentang apa yang kita kerjakan, kita nggak bisa, kita nggak tahu tentang perikanan, kita tidak tahu bagaimana kita bercocok tanam, tapi kita mau berbisnis agraris gitu, kita mau berbisnis ternak, nggak bisa ya. Yang selanjutnya adalah keterampilan. Kita terampil nggak mengembangkannya. Kalau kita jual donat sama dengan donat lain, iya kalau kita sama, misalnya orang lain menjual donat, kita juga menjual donat. Kalau sama-sama menjual donat dengan donat yang sama, itu ya biasa saja. Kita tidak akan, kalau menurut saya tidak akan mengembangkan usaha kalian, itu wira usaha kalian. Coba mungkin ada pengembangan donat yang lebih baik lagi, yang berbeda dengan donat biasanya. Misalnya donatnya pakai misis seres gitu kan, dengan apa, kita pakai keju, kasih apa, dan kasih motivasi yang lebih mengenakan gitu kan. Atau mungkin kalau ketika membuat resep makanan baru, membuat gaya makanan baru gitu kan, keterampilan inovasi yang baru itu merupakan daripada keterampilan yang akan mengembangkan usaha kalian. Itu motivasi dalam wirausaha kalau kalian ingin menjadi bos. Faktor keberhasilan, apa aja sih faktor keberhasilan? Yang selanjutnya, bersikap jujur dan berani. Jujur adalah modal utama. Tidak jujur, usaha kalian pasti akan hancur. Kalian jujur, kalian dipercaya orang, itu akan memudahkan segalanya dan merubah segalanya menjadi lebih indah. Berani, yes, katakan berani. Resiko, semua tuh udah berusaha ya. Kalau usaha kalian pasti ada yang namanya tantangan. Kalian berani ambil risiko, berani ambil tantangan, kalian bakal sukses. Pandangan strategis, yes, katakan tadi kayak peluang, sama kayak peluang, pandangan strategis. Ini bisa panjangnya nih, contohnya kayak gini deh. Misalnya ketika kita berdagang di pinggir jalan atau di warung-warung, pandangan strategis kalian sudah matang nih, sudah mantap nih. Wah, nanti bakal rame nih. Misalnya kalian buka restoran atau kafe, pandangan strategis. Ternyata datanglah COVID sekarang seperti yang kita alami, tiba-tiba kafe sepi karena orang-orang tidak mau keluar dan sebagainya.
Ya kita mau diapakan lagi gitu. Padahal ya apa yang kita pandangkan atau kita harapkan itu bagus banget, kita udah desain dekorasinya, kita sudah promosi dengan baik, tiba-tiba ada hambatan-hambatan yang tidak terduga, ya udah mau gimana lagi. Selanjutnya adalah leadership, kepemimpinan. Kalian bisa memimpin anak buah kalian nggak nanti? Kalau kalian punya anak buah, kalau kalian urus sendiri urusan kalian nggak masalah. Tapi kalau kalian mengurus anak buah kalian, ya kalian bisa nggak mengatur mereka menjadi lebih baik gitu kan, menjadi lebih aktif atau menjadi lebih unggul, apa yang kalian, seperti apa yang kalian harapkan supaya membantu kehidupan usaha kalian gitu. Leadership itu harus ada. Faktor-faktor kegagalan, pertama kurang pengetahuan, pengalaman. Ya pengalaman ya nggak masalah sih, kalau menurut saya itu proses ya. Gagal nggak masalah, ulangi lagi. Belajar daripada kesalahan, belajar daripada sejarah ya. Tuh. Kurangnya mengendalikan keuangannya, mungkin terlalu banyak pengeluaran daripada pemasukan gitu kan. Kalian harus atur itu, harus manage. Gagal dalam perencanaan. Ya kayak tadi yang saya ceritakan, kalian berencana untuk membuka restoran, desain dekorasinya sudah bagus, promosi sudah baik, tiba-tiba ada pandemi corona seperti ini, ya mau gimana lagi, kegagalan perencanaan. Tapi ya kalian jangan gagal, kalian cari lagi usahanya, kalian cari lagi peluangnya seperti apa supaya tidak gagal. Karena ini tidak ada ilmunya ya, maksudnya pengetahuan pengalaman ini kalian harus gali sendiri, harus cari sendiri ya. Setiap orang yang berusaha pasti gagal, tapi bagaimana mereka menyikapinya. Perencanaan. Yang selanjutnya adalah kurangnya penguasaan alat. Mungkin kalian kurang mengecek alat-alat kalian gitu kan. Kita lagi enak-enak produksi, tiba-tiba alatnya hancur dan lain sebagainya. Itu akan menunda usaha kalian, akan menunda produksi kalian dalam berusaha gitu kan. Mengecek alat. Kadang-kadang sih bos-bosnya cuma tahu terima beres, terima uang, terima laporan, tidak mengecek alat-alatnya. Ini akan menjadikan faktor kegagalan dalam usaha kalian. Yang selanjutnya adalah kurang sungguh-sungguh. Ini saya katakan, ketika kalian gagal, coba lagi. Tapi kalau kalian sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kalau tidak sungguh-sungguh pasti kalian akan gagal. Itu adalah faktor-faktor kegagalan dalam berwirausaha. Itu aja, pusing ya. Oke, nggak masalah ya, kalian mungkin bisa ulang-ulang video ini sampai kalian paham. Kalau bisa saya harapkan kalian punya catatan ya, apa yang saya ungkapkan ini kalian catat poin-poinnya. Kalau mau catatan saya sih mungkin agak sedikit bingung, catatan saya seperti ini, bisa dilihat nggak? Ini catatan saya namanya mind map. Saya biasa pakai mind map kayak gini. Mind map itu satu faktor kita cabangkan apa saja sih faktor-faktor tersebut. Kayak tadi KWU, apa aja KWU, mungkin mulai dari pengertian, mulai dari ruang lingkup, motivasi, faktor-faktor ya, faktor kegagalan dan faktor keberhasilan. Ini mind map saya. Pusing ya? Nggak usah. Biasanya juga pusing liatnya, tapi nggak masalah, terserah kalian mau ambil poin-poinnya seperti apa. Itu aja. Tugas kalian, mungkin saya kasih tugas kalian, langsung ditulis di komen nanti. Tugasnya pertama di komennya nanti tulis nama, kelas, sama jawaban. Pertanyaannya adalah apa perbedaan kewirausahaan dan kewirausahaan dan wirausaha. Oke, saya ulangi lagi pertanyaannya, apa perbedaan kewirausahaan dan wirausaha? Ya, kewirausahaan dan wirausaha. Kalian cari jawabannya dan tulis di komen. Oke, sekian dari saya Nurman Hidayat.